Dan ini kalau dari satu tanamannya ini tidak cepat kita tangani ya, maka dia akan merembet. Baik, selamat malam sahabat tani. Di sini saya akan berbagi ya. Nah, ini pengalaman di lapangan ya. Ciri-ciri tanaman layu ya. Ini adalah tanaman bawang putih ya. Jadi di sini ujungnya kuning ya. Nah, tanaman betul-betul layu. Nah, berbeda dengan ini tanaman bawang putih yang sehat ya. Nah, daunnya segar ya, sampai ke ujung segar ya. Nah, ini penyebabnya adalah ini. Nah, ini binatangnya ya. Ini adalah uret ya. Nah, jadi binatang ini akan memakan akar. Nah, ini sahabat tani ya. Nah, dia seperti ini ya. Jadi akar habis. Nah, busuk ini ya. Busuk. Jadi akar tanaman ini nggak bisa berkembang biak ya. Nanti lama-lama ini akan habis juga ya. Nah, itu dia lagi jalan tuh. Nah, berbeda ini aja. Ini tanaman bawang putih yang masih kecil ya. Nah, masih seperti jarum ya. Akarnya sudah seperti ini. Nah, sudah melimpah ya. Nah, sedangkan ini yang dewasa, ini sama kedua tanaman ini sama-sama dewasa ya. Tapi akarnya sangat jauh berbanding ya. Yang ini hanya tersisa dua helai ya. Nah, sedangkan ini masih utuh ya. Nah, oke, saya cuci dulu ya tanamannya ya, biar mudah untuk dipahami ya, karena ini kotor jadi kurang jelas ya. Oke, biar saya cuci dulu. Baik sahabat tani, di sini sudah selesai saya cuci ya. Nah, ini sudah kelihatan bersih akarnya ya, jadi kelihatan jelas ya. Nah, ini yang masih sehat, tanaman masih sehat ya. Nah, seperti ini akarnya bisa panjang dan banyak, dan juga nah utuh ya, nggak ada gangguan. Nah, berbeda sama yang tadi ya, tanaman yang layu ya, akarnya sisa dua ini, terus ini juga dimakan uret juga ini. Nah, umbinya ini ya. Nah, terakhir tanaman tidak bisa menyerap nutrisi dengan sempurna, yang mengakibatkan daun tanaman menjadi kuning, terus lama-lama layu dan mati ya. Nah, cara untuk pengendalian hama uret ini ya, bisa secara kultur teknis yaitu manual ya, atau dengan aplikasi insektisida maupun fungisida ya. Jadi pada waktu pengolahan lahan itu, kalau secara manual bisa kita bolak-balikkan tanah itu ya, agar bila terdapat hama uret ini di dalam tanah, dia akan terpapar sinar matahari ataupun dimangsa oleh predatornya ya. Nah, sedangkan untuk pengendalian secara insektisida dan juga fungisida, bisa setelah olah lahan itu tanah disemprotkan dengan insektisida maupun fungisida yang mampu untuk membunuh hama uret ini ya. Nah, hama uret ini adalah larva dari kumbang tanduk ya sahabat tani. Jadi kalau ada kumbang tanduk langsung saja dibasmi ya, karena nantinya akan bertelur terus menjadi larva dan menjadi uret ini ya. Dan ini kalau dari satu tanamannya ini tidak cepat kita tangani ya, maka dia akan merembet ya. Jadi akan menyebar ke tanaman yang lain, karena dia nanti menjadi kumbang, terus kemudian akan bertelur ya, dan telurnya menjadi larva kembali sangat banyak, dan akan menyerang tanaman-tanaman yang lain yang tadinya masih sehat ya. Nah, seperti ini hama uret ini. Bentar ya. Nah, jelas sahabat tani. Nah, kakinya ada di depan. Mungkin di tangan agak silau ya. Mungkin kalau di sini jelas. Nah, seperti itu sahabat tani. Nah, kakinya ada di depan di sini. Nah, itu banyak kakinya. Di belakang ini nggak ada kakinya sama sekali ya. Dia gendut ya. Ini bahkan bisa besar sampai
lebih besar dari jempol tangan ya. Ini masih termasuk anakan, ini belum besar banget ya. Nanti kalau sudah besar banget, lebih besar dari jempol tangan, maka dia sudah mendekati untuk menjadi kumbang kembali ya. Nah, maka dari itu sebelum penanganan, kenali dulu ciri-ciri tanaman Anda yang layu ya. Nah, untuk pengendalian selanjutnya setelah secara manual dan juga secara aplikasi insektisida maupun fungisida ya, ada cara lain yaitu dengan memasang perangkap ya untuk imago kumbangnya ya, agar untuk mengurangi populasi dari kumbang tanduk tadi ya, dan juga bisa merotasi tanaman seperti tanaman padi maupun kedelai ya. Jadi siklus hama urat ini bisa terputus ya. Baik sahabat tani, mudah-mudahan sekelumit ilmu ini yang saya bagikan bisa bermanfaat ya, terutama buat teman-teman sahabat tani yang lagi hobi untuk bercocok tanam ya. Nah, oke. Mantul.